Halo Sobat Pintar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Ayu dari jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Adapun aspek yang dibahas pada video kali ini yaitu bagaimana cara membeli saham dan bagaimana cara menganalisis mengapa saham tersebut mengalami kenaikan harga ataupun penurunan harga. Yang pertama itu kita akan membahas cara membeli saham pada aplikasi Motion Trade. Jadi teman-teman sebelum membeli saham tentunya teman-teman harus memilih perusahaan mana yang teman-teman akan beli sahamnya. Nah, sebelum membeli saham tentunya teman-teman tuh harus menganalisis terlebih dahulu terkait perusahaan tersebut. Misalnya terkait sejarahnya, bagaimana kegiatan usahanya, dan bagaimana perkembangan usahanya sampai dengan sekarang. Nah, untuk membeli saham pada aplikasi Motion Trade, teman-teman bisa pilih menu Stock Price. Nah, di bagian atas teman-teman bisa pilih kode perusahaan mana yang teman-teman mau beli sahamnya. Jadi di sini aku tuh mau beli saham dari perusahaan Temas dengan kode TMAS, Temas Tbk. Kita klik. Nah, jadi di sini teman-teman itu juga harus menganalisis harga dari saham tersebut melalui menu pada order book. Nah, jadi sebelum itu kan tadi saya sudah bilang juga teman-teman harus menganalisis sejarah perusahaannya, bagaimana perkembangan usahanya, dan tentang terkait laporannya dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihat juga pada video yang sebelumnya terkait bagaimana kita melihat sejarah dan kualitas dari perusahaan tersebut sehingga kita itu dapat berminat untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Nah, jadi di sini ada menu last change the brief. Nah, jadi di sini perusahaan Temas ini mengalami penurunan harga saham yang awalnya itu 153 dan sekarang itu menjadi 151. Tetapi di harga terendahnya itu sebesar 150 yang di low-nya itu ya teman-teman. Nah, selain itu teman-teman juga bisa lihat melalui menu card. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat grafik dari harga saham PT Temas tersebut. Nah, misalnya di sini saya contohkan untuk di tanggal 14 itu ada pembukaannya itu di harga 153 tetapi di penutupnya itu ada 151. Nah, berarti harga saham tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2. Nah, bisa juga kita analisis dari tanggal 13. Nah, 13 itu mungkin bisa kita analisis dari tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu harga saham masih berada pada 153. Sedangkan di tanggal 14 itu harga saham berada di harga 151. Jadi harga saham PT Temas itu mengalami kerugian. Nah, selain untuk analisis yang sudah saya jelaskan ini, teman-teman juga bisa menganalisis saham-saham tersebut secara teknikal dan fundamental. Selanjutnya kita akan membahas alasan mengapa harga saham tersebut bisa naik dan turun. Yang pertama itu ada kebijakan pemerintah. IHSG menurut catatan Bursa Efek Indonesia, IHSG atau Gerak Indeks Harga Saham Gabungan mengalami penurunan sebesar 2,36% pada perdagangan tanggal 10-14 Juni 2024. Bursa Efek mencatatnya pada tanggal 15 Juni 2024 dengan kapitalisasi pasar bursa melemah sebesar 0,02%. Pada saat itu seluruh sektor saham merasa tertekan. Sektor saham energi merosot sebesar 2,44% dan sektor saham bahan baku dasar susut 3,5%. Sektor saham industri anjlok sebesar 4,85%. Nah,
dari kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penurunan nilai rupiah dan dolar tersebut dapat mempengaruhi turunnya harga saham. Yang kedua ada aksi korporasi perusahaan. Direktur Utama PT Temas mengatakan telah menargetkan kenaikan laba bersih sebanyak 23% menjadi 1 triliun. Hal ini didorong dengan peningkatan volume peti kemas sebesar 5% menjadi 556.607 TIU, serta mengejar pertumbuhan pendapatan sebesar 16% hingga 5 triliun di tahun 2024. Dengan beberapa penerapan target dan penerapan peningkatan kinerja perusahaan tersebut dapat meningkatkan daya tarik perusahaan sehingga harga saham dapat bertambah atau naik dan para investor dapat tertarik untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan Temas Tbk tersebut. Selanjutnya yaitu analisis fundamental. Dalam analisis fundamental, kita harus menganalisis yaitu yang pertama price to book value, yang kedua ada price to earning ratio, yang ketiga ada earning per share, yang keempat ada debt to equity ratio, dan yang kelima ada debt to equity ratio, dan yang keenam ada dividend yield, dan yang ketiga ada return on equity. Pada analisis fundamental nantinya, teman-teman sebelum membeli saham juga harus menganalisis fundamental terkait perusahaan tersebut, dan analisis fundamental ini juga berpengaruh pada naiknya dan turunnya harga saham yang ada pada perusahaan tersebut. Untuk menganalisis fundamental pada aplikasi Motion Trade, teman-teman bisa membuka pada menu Company Information. Nah, kita klik di Financial Report-nya. Untuk analisis yang pertama itu kita menganalisis Price to Book Value atau PBV. Nah, PBV ini merupakan analisis untuk mengetahui seberapa besar pasar dalam mengapresiasi nilai suatu perusahaan dengan harga tertentu. Jika kita lihat book value-nya, pada tahun 2023 itu sebesar 429, sedangkan pada tahun 2024 itu sebesar 47. Nah, ini berarti dari tahun 2023 dan 2024 book value perusahaan tersebut mengalami penurunan karena selisihnya cukup jauh dari 429 sampai dengan 47. Untuk analisis yang kedua yaitu analisis price to earning ratio. Nah, PER ini merupakan tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba bersih per saham. Jadi teman-teman bisa melihat PER ini pada tahun 2023 itu sebesar 0,83, sedangkan pada tahun 2024 itu sebesar 14,65. Dengan angka yang tinggi, PER dapat diartikan bahwa saham tersebut tengah mengalami pertumbuhan dan sedang banyak dilirik oleh para investor. Nah, PER ini merupakan salah satu juga alasan mengapa harga saham Temas Tbk ini bisa mengalami kenaikan. Yang ketiga ada analisis earning per share atau EPS. EPS itu merupakan indikator yang menunjukkan besaran laba bersih dari suatu perusahaan untuk tiap lembar sahamnya. Nah, jadi pada EPS ini jika angka cenderung meningkat dari waktu ke waktu dapat dianggap sebagai saham yang menguntungkan. Tetapi pada saham TMAS ini dari tahun 2023 itu sebesar 182, sedangkan pada tahun 2024 itu hanya 10. Nah, jadi bisa dapat dikategorikan bahwa saham TMAS ini kurang menguntungkan karena dia cenderung bisa menurun kapan saja. Hal ini dapat mengakibatkan juga penurunan harga saham dari waktu ke waktu untuk perusahaan TMAS ini. Yang keempat ada analisis debt to equity ratio atau DER. DER merupakan perhitungan rasio yang didapat dengan membandingkan total hutang dengan modal dan sisa laba perusahaan dalam membiayai aset-asetnya. Nah, jadi jika kita lihat DER itu meningkat dibandingkan periode waktu sebelumnya, itu berarti perusahaan telah dibiayai oleh kreditor dan bukan berasal dari kekayaan bersihnya sendiri. Nah, jadi kita lihat bahwasannya pada tahun 2023 dan 2024, pada tahun 2023 DER itu pada perusahaan Temas sebesar 0,71, sedangkan di tahun 2024 itu 0,52. Nah, ini berarti bahwa perusahaan itu cenderung menurun untuk pemberian utang dari pihak kreditor. Nah, jadi hal inilah yang mungkin bisa menjadi salah satu daya tarik investor yang dapat menambah bahwasannya harga saham itu bisa naik karena
perusahaan tersebut mengalami penurunan hutang. Selanjutnya ada analisis dividend yield atau DY. DY itu merupakan analisis yang menunjukkan beberapa besaran hasil dividen yang dibagikan oleh perusahaan terhadap tiap lembar sahamnya. Nah, jika dibandingkan dengan harga saham, jumlah dividen sangat kecil. Hal ini tetap menjadi hal penting terutama bagi para long term investor. Nah, jika kita lihat pada growth year to year, nah di situ terlihat bahwa net income-nya itu cenderung menurun atau merah. Nah, di sini bahwa dividen pada perusahaan TMAS ini cenderung sedikit. Nah, makanya hal inilah yang membuat para investor itu cenderung tidak berinvestasi dan menurunkan harga saham juga. Analisis berikutnya yaitu analisis return on equity atau ROE. Nah, jadi rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi para investor. Nah, jika ROE ini diukur dengan persen, jika ROE itu mendekati angka 100%, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut memiliki profitabilitas yang baik. Jika kita lihat pada tahun 2023, ROE itu sebesar 42,40, sedangkan pada tahun 2024 itu sebesar 22,12. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya penurunan pada tahun 2024, tetapi penurunan tersebut masih stabil karena hal ini masih di tengah akhir periode atau di bulan 6. Nah, cenderung masih hijau. Nah, jadi kemungkinan menurut analisis ROE ini juga dapat mengakibatkan naik atau turunnya harga saham tersebut. Jadi jika kita lihat tahun 2023 dan tahun 2024, maka terdapat kemungkinan bahwa harga saham pada PT TMAS ini akan mengalami penurunan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.